Fajar baru saja merekah di langit medan. Pasar Petisah mulai menggeliat dengan hiruk-pikuk khasnya, suara pedagang memanggil pembeli, bau ikan asin bercampur aroma sayur segar, dan teriakan kuli angkut berebut muatan. Di tengah riuh itu, ada satu sosok yang selalu membuat orang menunduk dan menyingkir, Bang Gorga. Tubuhnya setinggi pintu, bahunya lebar seperti gerbang besi, dan tato harimau di lengannya tampak hidup saat ototnya bergerak. Bang Gorga bukan sekadar preman. Ia adalah raja tahta tak terlihat yang mengatur denyut nadi pasar. Semua lapak, dari penjual sayur, penjahit baju, sampai pedagang emas, tahu satu aturan tak tertulis, setor atau sengsara. Tak ada yang berani menatap matanya terlalu lama, sorotnya dingin, seperti mata buaya yang menunggu mangsa di tepi sungai. Pagi itu, Bang Gorga berjalan santai di lorong utama pasar. Setiap langkahnya seperti pukulan gendang perang. Anak buahnya, 6 orang pria berbadan kekar, mengikutinya sambil membawa kantong kain untuk menampung uang keamanan. Tangan Bang Gorga menggenggam rokok kretek yang asapnya mengepul seperti kabut tipis, menandai jalannya di antara kerumunan. Pagi, Bang, sapa seorang pedagang ayam, terbata-bata sambil menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Bang Gorga hanya mengangguk, tak mengucap terima kasih. Baginya, itu bukan hadiah, itu adalah upeti yang sudah seharusnya dibayar. Namun di balik wajah sangar itu, Bang Gorga menyimpan masa lalu kelam. Ia tumbuh di lorong-lorong sempit pinggiran Medan, belajar bahwa untuk bertahan hidup, tangan harus lebih cepat dari mulut, dan keberanian harus lebih besar dari rasa takut. Semua luka di tubuhnya adalah catatan sejarah, tanda bahwa ia pernah melawan, dan selalu menang. Pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Di ujung lorong pasar, Bang Gorga melihat sebuah lapak baru. Payung besar berwarna merah, keranjang-keranjang penuh mangga kuning mengilap, dan di belakang meja, seorang perempuan muda duduk sambil menata buah. Wajahnya teduh, senyumnya ramah, tapi matanya memandang dunia seolah tahu rahasia yang tadi mengerti orang lain. Bang Gorga menghentikan langkahnya, matanya menyipit. Ia belum pernah melihat perempuan itu di sini. Para pedagang di sekitarnya tampak gelisah, sebagian pura-pura sibuk menunduk, sebagian lagi melirik-lirik antara Bang Gorga dan perempuan itu, seolah menunggu sesuatu yang tak bisa dihindari. Tanpa kata-kata, Bang Gorga mulai berjalan ke arahnya. Suara sepatunya menghantam lantai pasar yang basah, menggema di antara dinding toko. Perempuan itu mendongak, dan untuk pertama kalinya, ada seseorang di pasar yang menatap Bang Gorga tanpa takut, malah dengan senyum kecil di sudut bibirnya. Sebuah senyum yang entah kenapa membuat udara di pasar terasa lebih dingin dari biasanya. Langkah Bang Gorga berhenti tepat di depan lapak mangga itu. Asap rokok kreteknya melayang di udara, membentuk selimut tipis antara dirinya dan perempuan muda yang duduk tenang. Ia memandangnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, mencoba membaca karakter seperti biasanya ia lakukan pada orang-orang baru. Tapi kali ini, tatapan itu justru dipantulkan kembali oleh sepasang mata yang tak gentar, seakan ia sedang menatap cermin yang mengungkap sisi lain dirinya. "Baru buka, kau?" tanya Bang Gorga, suaranya berat, serak, tapi cukup keras untuk membuat beberapa pedagang di sekitar menahan napas. "Iya, Bang," jawab perempuan itu singkat, suaranya jernih dan tenang, tanpa gugup sedikitpun. Tangannya tetap sibuk menata mangga, seolah sedang berbicara dengan pelanggan biasa, bukan raja preman pasar. Bang Gorga menghembuskan asap rokok pelan, matanya tak lepas dari wajah perempuan itu. Di sini, semua pedagang aman, kalau tahu caranya. Ia menekankan kata terakhir, memberi isyarat yang semua orang di pasar paham. Maksudnya, perempuan itu mengangkat kepala, tersenyum tipis. "Kalau keamanan harus dibeli, berarti tempat ini belum benar-benar aman, Bang." Suaranya terdengar lembut, tapi ada tajam tersembunyi di balik kata-katanya, seperti bilah pisau yang diselipkan di balik bunga. Sejenak, suasana pasar membeku. Suara tawar-menawar, teriakan kuli, bahkan langkah orang, seakan berhenti. Anak buah Gorga saling pandang, tak percaya ada orang yang berani membantah bos mereka di depan umum. Bang Gorga mendekat, tubuhnya menjulang di hadapan perempuan itu. "Siapa namamu?" "Mawar," jawabnya tanpa ragu. Ia lalu mengambil sebutir mangga dari keranjang, mengelapnya dengan kain, lalu meletakkannya di meja di depan Gorga. "Silakan, gratis. Anggap saja tanda perkenalan." Gorga mengambil mangga itu, memutarnya di tangan. Tapi tatapannya tetap pada Mawar, bukan pada buahnya.
Ada sesuatu di mata perempuan itu yang membuatnya tak nyaman, bukan ketakutan, bukan kebencian, tapi keyakinan yang aneh, keyakinan yang tak pernah ia temui pada orang-orang yang ia kuasai. Saat itu, entah kenapa, Bang Gorga tahu, pertemuan ini bukan sekadar urusan lapak baru. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan mungkin, jauh lebih berbahaya. Keesokan paginya, pasar kembali riuh. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, aroma sate usus dan gorengan bercampur dengan bau ikan asin yang tajam. Di antara hiruk-pikuk itu, Bang Gorga kembali berjalan menuju lapak mawar, kali ini tanpa basa-basi. Anak buahnya sudah paham isyarat, mereka menutup jarak, membentuk setengah lingkaran, menghalangi pandangan orang-orang. Mawar sedang menata salak medan ketika bayangan tubuh besar menutupi lapaknya. "Pagi, Bang," sapanya ringan, seperti berbicara kepada tetangga lama, bukan pria yang kemarin mengintimidasi. Bang Gorga tidak membalas sapaan itu. Ia hanya mengulurkan tangan, telapak terbuka, menunggu uang keamanan berpindah. Perempuan itu berhenti menata buah. Ia menatap tangan besar itu selama beberapa detik, lalu merogoh saku apron dan mengeluarkan beberapa lembar uang. Tapi sebelum memberikannya, ia berkata pelan, nyaris seperti bisikan, "Kalau abang ambil yang bukan hak abang, hati-hati. Kadang yang diambil bukan cuma uang." Gorga menyeringai sinis. "Kau mengancam aku?" "Hah." Suaranya menggelegar, membuat beberapa pedagang di sekitar pura-pura sibuk tapi diam-diam menguping. Mawar hanya tersenyum tipis, lalu menyerahkan uang itu. "Bukan ancaman, Bang. Cuma nasihat. Dunia ini kadang aneh. Apa yang kita ambil, bisa kembali mencari kita, bahkan nyawa sekalipun." Bang Gorga menatapnya lama, mencoba mencari tanda ketakutan di wajah itu. Tidak ada, hanya tatapan teduh yang seperti menyimpan rahasia yang terlalu dalam untuk disentuh. Sebagai seorang yang hidup di dunia keras, Gorga paham satu hal, orang seperti ini berbahaya, karena tak bisa dibaca dengan logika biasa. Ia mengambil uang itu, lalu meremasnya di tangan. "Kau pintar bicara, Mawar. Tapi ingat, di pasar ini, aku yang atur siapa hidup nyaman, siapa yang tak." Kata-kata itu diucapkannya pelan, tapi tajam seperti belati yang digoreskan di kulit. Mawar kembali menata buah, seakan percakapan barusan hanyalah obrolan ringan. Namun, saat Gorga dan anak buahnya pergi, ada sesuatu yang membuat punggung Gorga terasa dingin, entah karena tatapan Mawar yang tetap mengikutinya sampai ujung lorong, atau karena bisikan samar yang entah dari mana, "Hidup dan mati, itu urusan yang belum selesai, Bang." Malam itu, di warung tuak langganannya, Bang Gorga duduk termenung. Di hadapannya, gelas tuak belum disentuh. Musik keyboard dangdut di pojok ruangan terdengar sayup, tapi pikirannya sibuk memutar ulang kejadian di lapak Mawar. Ia pernah menghadapi puluhan, bahkan ratusan orang yang mencoba melawan atau bersikap keras kepala. Tapi semuanya berakhir sama, mereka tunduk. Hanya Mawar yang bisa berdiri di depannya tanpa getar di suara, tanpa gentar di mata. Setiap kali ia memejamkan mata, senyum tipis itu muncul lagi, bukan sebagai senyum ramah, tapi sebagai tanda tanya yang tak mau hilang. "Apa maksudnya uang bisa membawa nyawa?" gumam Gorga pelan, sambil memutar gelas tuak di tangannya. Anak buahnya yang duduk tak jauh, bermain kartu sambil sesekali melirik, menyadari bos mereka sedang tak seperti biasanya. Di luar, hujan turun perlahan, memukul atap seng dengan irama monoton. Gorga menyalakan rokok, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, setiap tarikan asap justru membuat ingatan pada tatapan Mawar semakin jelas. Tatapan itu, bukan tatapan orang biasa. Terlalu tenang, terlalu yakin, seolah ia tahu sesuatu tentang Gorga yang bahkan Gorga sendiri tak tahu. Besoknya, Gorga kembali ke pasar lebih pagi dari biasanya. Bukan untuk memalak, tapi untuk mengamati. Ia berdiri di sudut lorong, setengah tersembunyi, memperhatikan Mawar melayani pembeli. Cara ia menata buah rapi, senyumnya tulus, dan setiap gerakannya seperti dihitung dengan ketenangan yang membuat orang nyaman. Tapi entah kenapa, semua itu justru membuat Gorga resah. Beberapa pedagang lama menghampirinya. "Bang, hati-hati sama perempuan itu," bisik salah satu, seorang lelaki tua penjual ikan asin. "Bukan orang sembarangan dia, dulu pernah dengar namanya di kampung saya. Katanya, pernah mati, tapi hidup lagi." Gorga hanya menatapnya sekilas, lalu mengusirnya dengan tatapan tajam, meski hatinya mencatat setiap kata.
Sepanjang hari itu, Gorga terus mengamati dari jauh. Ia melihat Mawar pernah tersayat pisau saat memotong salak, tapi darahnya hampir tak keluar. Luka itu menutup begitu cepat, seperti kulitnya menolak terluka. Seketika bulu kuduknya berdiri, tapi ia menepis pikiran itu. Ah, cuma kebetulan, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun saat sore tiba, Mawar menangkap pandangan Gorga dari jauh. Dan sekali lagi, ia memberikan senyum itu, senyum yang tak sekadar ramah, tapi seperti undangan untuk masuk ke dunia yang penuh rahasia. Dunia yang mungkin tak akan bisa ditinggalkan lagi jika sudah melangkah masuk. Gorga pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Ia merasa sedang berdiri di tepi jurang yang dalam, tapi bukannya menjauh, ia justru terdorong untuk melangkah lebih dekat. Ia tak tahu apakah ini rasa penasaran, atau awal dari kehancurannya sendiri. Keesokan harinya, kabar mulai berembus di setiap sudut pasar Petisah. Dari lapak sayur sampai kedai kopi, dari pedagang ayam sampai tukang parkir, semua membicarakan hal yang sama, pedagang buah baru yang cantik itu bukan orang biasa. Namanya Mawar, dan di balik senyum teduhnya, tersimpan sesuatu yang membuat orang tak nyaman menyebutnya dengan suara keras. Di kedai kopi pojok pasar, dua pedagang tua berbicara dengan nada berbisik. "Kau tahu, itu perempuan pernah mati 3 kali, kata yang satu sambil melirik ke kiri kanan. Tapi tiap kali dikubur, malamnya tanah kuburnya sudah kosong. Yang lain mengangguk serius, wajahnya pucat. Di kampungku dulu ada cerita, dia anak seorang guru silat yang menguasai ilmu rawa rontek. Mati pun bisa hidup lagi. Hanya ada satu cara mematikannya, tapi aku tak tahu apa." Kabar itu menyebar cepat, seperti asap yang merayap di antara celah papan. Pedagang yang tadinya berani mengajak Mawar bercanda, kini mulai menjaga jarak. Beberapa pelanggan bahkan datang hanya untuk melihat si pedagang abadi ini dari dekat, memborong buah hanya agar bisa berbicara dengannya, meski sebentar. Bang Gorga mendengar semua bisik-bisik itu. Awalnya ia tertawa sinis. Baginya, cerita semacam itu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi semakin hari, semakin banyak kesaksian yang ia dengar, dan semua terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Bahkan salah satu anak buahnya, Ucok, bersumpah melihat Mawar dipukul jatuh oleh pedagang mabuk. Kepalanya membentur meja keras, tapi beberapa menit kemudian ia bangkit tanpa goresan. Siang itu, Gorga memutuskan untuk menguji sendiri kebenaran kabar tersebut. Ia berjalan ke lapak Mawar, kali ini tanpa banyak basa-basi. "Kau bikin heboh, Mawar," katanya, nadanya setengah mengejek. "Orang-orang bilang kau ini tak bisa mati." Mawar tersenyum, menatapnya tanpa berkedip. "Mati itu hanya istirahat sebentar, Bang. Tergantung siapa yang memanggil kembali." Jawaban itu membuat dada Gorga terasa sesak, seperti ada udara dingin yang menyelinap masuk ke paru-parunya. Bukan karena ia percaya begitu saja, tapi karena kata-kata itu diucapkan dengan keyakinan penuh, tanpa nada bercanda sedikit pun. Sejak saat itu, hubungan antara Bang Gorga dan Mawar berubah. Tidak lagi sekadar preman dan pedagang yang harus membayar upeti, tapi seperti dua pemain catur yang saling mengamati langkah lawan, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dan di antara mereka, mulai tumbuh sebuah ikatan aneh, campuran antara rasa penasaran, kewaspadaan, dan ancaman tak terlihat. 2 hari setelah percakapan terakhir mereka, Bang Gorga memutuskan untuk datang lagi ke lapak Mawar. Namun kali ini, ia tak berniat basa-basi. Hujan tipis baru saja reda, jalanan pasar masih becek, dan genangan air memantulkan cahaya lampu toko. Udara dingin bercampur bau lumpur membuat suasana pasar terasa berat. Anak buahnya, dengan wajah bengis, mengikuti dari belakang. Mawar sedang melayani seorang ibu yang membeli salak Medan. Ia menimbang buah dengan gerakan pelan, penuh kesabaran, seolah tak menyadari kehadiran Gorga yang kini berdiri hanya 1 meter darinya. Begitu si ibu pergi, Gorga melangkah maju, tangannya terulur, telapak terbuka seperti biasa. "Sekarang, Mawar," katanya datar. Namun kali ini, Mawar tidak bergerak mengambil uang. Ia menatap Gorga lama, matanya dalam, suaranya tenang tapi tegas. "Aku sudah bilang, Bang, aku tak mau bayar lagi. Kalau memang kau mau ambil, ambil saja langsung dari lapak ini. Tapi ingat, setiap buah yang kau ambil akan jadi hutang, dan hutang itu bisa dibayar dengan banyak hal, termasuk nyawa." Anak buah Gorga langsung maju setapak, tangan mereka mengepal, siap merobohkan lapak Mawar. Tapi Gorga mengangkat tangan,
memberi isyarat untuk berhenti. Ada sesuatu dalam nada Mawar yang membuatnya tak ingin gegabah. "Kau pikir kau siapa? Hah? Pasar ini punyaku," ujar Gorga, suaranya meninggi. Mawar menghela napas, lalu mengambil satu keranjang mangga. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan keranjang itu ke lantai, buah-buahnya berguling di genangan air. "Kalau ini milikmu, ambil semua. Aku takkan menghalangimu. Tapi ingat, setiap yang kau ambil akan kembali mencari pemiliknya." Kata-kata itu menggema di telinga Gorga, seperti bisikan dari tempat yang jauh. Tiba-tiba, langit di atas pasar mendung kembali. Angin dingin berembus lewat lorong, membuat beberapa pedagang merapatkan jaket. Gorga merasakan bulu kuduknya berdiri, meski ia mencoba menutupi dengan tatapan keras. "Jangan main-main, Mawar," katanya, lebih sebagai peringatan pada dirinya sendiri daripada ancaman. Mawar hanya menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi dengan senyum tipis yang sudah mulai menghantui mimpi-mimpi Gorga. "Aku tidak main-main, Bang. Justru sejak kau datang pertama kali, aku sudah serius." Gorga memutar tubuh, melangkah pergi sambil menahan amarah. Anak buahnya mengikuti dengan wajah bingung, tak paham mengapa bos mereka kali ini tidak menghancurkan lapak itu. Tapi di dalam hati Gorga, ia tahu, Mawar bukan sekadar pedagang yang keras kepala. Ia adalah teka-teki yang semakin ia coba pecahkan, semakin dalam ia terseret. Keesokan paginya, suasana pasar Petisah jauh lebih tegang dari biasanya. Kabar bahwa Bang Gorga dan Mawar bersih tegang sudah menyebar. Beberapa pedagang sengaja membuka lapak lebih awal hanya untuk melihat kelanjutannya. Di udara, ada aroma hujan sisa semalam bercampur ketegangan yang membuat napas terasa berat. Bang Gorga datang tanpa senyum. Kali ini ia tidak hanya membawa anak buahnya, tetapi juga beberapa preman dari pasar lain. Tatapannya lurus ke arah lapak Mawar. Tanpa basa-basi, ia menendang salah satu keranjang mangga hingga buah-buahnya berhamburan. "Kau kira aku tak berani?" serunya, suaranya menggema di lorong sempit pasar. Mawar berdiri dari kursinya, wajahnya tetap tenang. "Aku tak pernah bilang kau pengecut, Bang. Aku hanya bilang, kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Kata-kata itu diucapkannya pelan, tapi terdengar jelas di telinga semua yang ada di sekitar. Salah satu anak buah Gorga tak sabar, langsung melangkah maju dan mendorong bahu Mawar. Namun dorongan itu justru membuatnya terpental seperti menabrak dinding keras. Orang-orang yang melihat terperangah. Gorga mengira itu hanya kebetulan, lalu maju sendiri dan melayangkan pukulan ke rahang Mawar. Pukulan itu mendarat tepat, tapi Mawar hanya tersenyum, tanpa terhuyung, tanpa luka. Amarah Gorga meledak. Ia mencabut pisau lipat dari pinggangnya dan menusuk ke arah Mawar. Pisau itu menembus kulitnya, tapi bukannya darah yang mengalir, melainkan luka itu menutup perlahan, seperti kain yang dijahit oleh tangan tak kasat mata. Beberapa pedagang perempuan menjerit, sebagian berlari, sebagian lainnya terpaku tak percaya. "Setan apa kau?" teriak Gorga, mundur selangkah. Mawar menghela napas. "Bukan setan, Bang, hanya manusia yang pernah mati dan kembali." "Kau tak akan mengerti." Suaranya bukan teriakan, tapi justru membuat semua yang mendengar merinding. Melihat anak buahnya mulai ragu, Gorga memberi isyarat mundur. Ia sendiri melangkah menjauh, tapi matanya tak lepas dari Mawar. Saat itu, ia sadar satu hal, pertarungan ini baru permulaan. Apapun yang dimiliki Mawar, ia harus mengetahuinya, bahkan jika itu berarti masuk ke dunia yang penuh bahaya dan kegelapan. Malam itu, hujan deras membasahi seluruh kota. Bang Gorga duduk sendirian di dalam warung kopi yang sudah sepi. Rokoknya sudah habis separuh, tapi kepalanya masih penuh pertanyaan. Ia menatap kosong ke jalan, mencoba mengerti apa yang sebenarnya terjadi siang tadi. Pukulan dan tusukannya yang seharusnya membuat orang roboh, justru tidak memberi bekas sedikit pun pada Mawar. Tiba-tiba, seorang kakek tua penjual jamu masuk, tubuhnya dibalut jas hujan tipis. "Bang Gorga," sapanya pelan. Gorga menoleh, tak mengerti kenapa orang tua ini tahu namanya. Kakek itu duduk di kursi di seberang, wajahnya serius. "Kau berurusan dengan orang yang tak boleh kau sentuh sembarangan." Gorga memicingkan mata. "Maksudmu si Mawar?" Kakek itu mengangguk, lalu mendekatkan suaranya. Dia menguasai ajian rawa rontek, ilmu tua dari tanah Jawa yang sudah hampir punah. Orang yang memegang ilmu itu, meski tubuhnya dihancurkan, akan kembali utuh. Mati pun hanya sebentar, lalu ia hidup lagi. "Itu sebabnya tusukanmu tak ada gunanya." Gorga tertawa kecil,
meski nada tawanya hambar. Kau percaya omong kosong begitu? Kakek itu tidak tersinggung. Ia malah menatap dalam-dalam ke mata Gorga. Aku pernah melihatnya sendiri, Bang. Waktu aku muda, ada seorang pendekar rawa rontek yang dibacok puluhan kali, dia jatuh, mati. Tapi malamnya, dia bangkit dari liang lahatnya. Sejak itu aku tahu, ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa kau lawan dengan otot saja. Diam-diam, kata-kata itu membuat dada Gorga terasa berat. Bayangan Mawar tersenyum sambil menatapnya kembali muncul di kepalanya. Ada sesuatu dalam senyum itu yang kini terasa masuk akal, bukan sekadar percaya diri, tapi keyakinan bahwa ia memang tak bisa dijatuhkan. Kakek itu menyeruput kopi hitam yang sudah dingin. Tapi ingat, Bang, semua ilmu punya kelemahan. Rawa rontek juga begitu. Hanya ada satu cara memutus nyawanya, dan cara itu hanya diketahui oleh segelintir orang. Gorga mencondongkan tubuh, matanya menyala penasaran. Dan kau tahu caranya? Kakek itu tersenyum samar. Mungkin aku tahu, mungkin juga tidak. Tapi yang jelas, jika kau terus memaksanya, pasar ini akan berubah jadi medan kematian. Dan percaya padaku, Bang, kau belum siap untuk itu. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti ancaman dan peringatan sekaligus. Sejak pertemuannya dengan kakek penjual jamu itu, pikiran Bang Gorga tidak pernah tenang. Setiap malam ia terjaga, memikirkan kata-kata, ilmu rawa rontek, yang terdengar seperti cerita dongeng, tapi ia sendiri sudah melihat buktinya di depan mata. Mawar bukan manusia biasa, dan justru karena itu, Gorga mulai melihat peluang besar. Bayangkan, pikirnya, jika kekuatan itu ada di sisinya, ia tidak lagi perlu takut pada lawan, polisi, atau bahkan musuh-musuh lamanya di pasar lain. Ia bisa menguasai seluruh medan, bahkan lebih. Tapi untuk mendapatkan kekuatan itu, ia harus membuat Mawar tunduk, bukan dengan uang, bukan dengan ancaman, melainkan dengan cara yang bisa mematahkan keyakinan orang yang tidak kenal takut. Di tengah ambisinya, ada sedikit perasaan lain yang menyusup. Rasa penasaran yang aneh terhadap Mawar, bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena tatapannya yang selalu tenang, seakan ia tahu semua langkah Gorga sebelum dilakukan. Itu membuatnya merasa seperti bidak catur yang bermain melawan lawan yang sudah hafal semua strateginya. Siang itu, Gorga kembali ke pasar, tapi bukan untuk memalak. Ia berdiri di sudut, mengamati Mawar dari jauh. Setiap senyumnya kepada pembeli, setiap gerakannya saat menata buah, semuanya terasa terkendali, tak pernah tergesa-gesa. Seolah hidupnya berjalan di luar arus waktu. Gorga tahu, orang seperti ini tidak bisa dipatahkan dengan kekerasan biasa. Ia mulai merencanakan cara lain, pendekatan yang lebih halus. Mungkin ia bisa menawarkan perlindungan, kekuasaan, bahkan aliansi. Jika Mawar mau bekerja sama, tak ada yang bisa menghentikan mereka. Tapi di sisi lain, egonya sebagai penguasa pasar menolak tunduk pada siapapun. Bahkan sekadar memposisikan Mawar sebagai setara pun membuat darahnya mendidih. Di sebuah warung kopi, Gorga berbicara dengan salah satu anak buah kepercayaannya, Ucok. Kalau dia mau ikut kita, pasar ini jadi milik kita selamanya. Kalau dia menolak, ya, kita cari kelemahannya. Semua orang punya kelemahan. Ucok hanya mengangguk, meski raut wajahnya jelas tidak yakin bisa menemukan kelemahan perempuan seperti Mawar. Sore menjelang, Gorga kembali melangkah melewati lapak Mawar. Mereka bertukar pandang sejenak. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang penuh perhitungan. Di mata Gorga, itu seperti tantangan yang belum selesai. Di mata Mawar, mungkin itu hanyalah permainan yang ia tahu akhirnya. Namun jauh di lubuk hati, Gorga mulai menyadari, ini bukan lagi soal uang keamanan. Ini soal harga sebuah nyawa, dan siapa yang akan menagihnya lebih dulu. Malam itu, langit medan dipenuhi awan pekat. Lampu-lampu jalan di sekitar pasar Petisah berkelip redup, sebagian padam sama sekali. Suasana yang biasanya masih riuh dengan pedagang malam kini sepi, hanya menyisakan suara tikus pasar yang berlarian di antara peti-peti kayu. Di salah satu sudut gelap, Bang Gorga berdiri bersama 6 anak buahnya, menunggu. Hari ini ia memutuskan, Mawar harus dibawa keluar dari kerumunan, dipaksa bicara di tempat yang tak ada mata melihat. Tepat pukul 9 malam, Mawar menutup lapaknya. Ia mengemasi buah-buahnya dengan rapi, lalu mendorong gerobak kecil ke arah jalan belakang pasar. Langkahnya santai, seperti tak curiga sedikit pun bahwa setiap gerakannya sedang diikuti. Dari kejauhan,
Gorga memberi isyarat. Dua orang anak buahnya bergerak cepat memotong jalan, sementara yang lain menutup jalur keluar. "Selamat malam, Mawar," suara Gorga terdengar dari kegelapan. Mawar berhenti mendorong gerobaknya, lalu menoleh. Wajahnya tetap tenang, meski di sekelilingnya kini berdiri 7 pria berbadan besar. "Banyak sekali yang ingin aku bicarakan denganmu, tapi bukan di sini." Ucok, yang berdiri di belakang, mengeluarkan sehelai kain hitam. Tanpa menunggu jawaban, ia dan satu orang lagi memegang lengan Mawar. Anehnya, Mawar tidak melawan. Ia hanya memandang Gorga, lalu tersenyum samar. "Kau pikir kau yang memimpin permainan ini, Bang?" katanya pelan sebelum kain penutup kepala itu menutupi wajahnya. Mereka membawanya ke sebuah gudang kosong di pinggir kota. Bangunan itu tua, dindingnya lembab, dengan bau anyir yang menusuk hidung. Di tengah ruangan, mereka mengikat Mawar ke kursi besi dengan tali tebal. Lampu bohlam gantung berayun perlahan, membuat bayangan panjang menari di dinding. Gorga berjalan mengitari Mawar, suaranya dingin. "Kau akan kasih tahu aku rahasia itu. Aku mau tahu, bagaimana kau bisa kebal. Dan kalau bisa, aku mau kekuatan itu jadi milikku." Mawar hanya menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi dengan tatapan yang membuat Gorga merasa seperti dialah yang sedang terikat. "Bang, kau tak bisa mengambil sesuatu yang bukan untukmu. Bahkan kalau kau membunuhku malam ini, besok aku akan kembali, dan mungkin yang kau cari justru akan menjemputmu lebih cepat." Kata-kata itu membuat ruangan terasa dingin meski udara pengap. Salah satu anak buah Gorga tanpa sadar mundur setapak. Gorga menepis rasa merinding yang merayap di punggungnya. "Kita lihat saja nanti," katanya sambil menghunus pisaunya. Tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak akan berakhir bagi semua yang ada di ruangan itu. Udara di gudang itu semakin berat. Gorga berdiri tepat di depan Mawar, pisau di tangannya berkilat terkena pantulan lampu bohlam yang bergoyang. Anak buahnya berdiri melingkar, sebagian menahan napas, sebagian lainnya mencoba menegarkan diri. Mawar masih duduk tenang, tali yang mengikat tubuhnya tampak begitu kuat. Namun, di matanya, tak ada tanda kepasrahan, hanya ketenangan yang membuat semua orang di ruangan itu gelisah. "Ini kesempatan terakhirmu," ujar Gorga dingin. "Katakan bagaimana kau melakukannya, atau malam ini kau benar-benar mati." Mawar tersenyum tipis. "Bang, berapa kali aku harus bilang, mati bagiku cuma tidur sebentar. Tapi untukmu, kematian itu pintu yang tak bisa kau tutup lagi kalau sudah terbuka." Ucapan itu membuat dua anak buah Gorga tersentak. Salah satunya berbisik pada yang lain, "Abang, aku tak enak hati. Perempuan ini bukan normal." Tapi sebelum Gorga sempat merespons, lampu bohlam tiba-tiba berkedip-kedip, mengeluarkan suara berdengung, lalu padam total. Dalam kegelapan, terdengar suara gesekan tali yang cepat. Lalu suara tubuh jatuh menghantam lantai, diikuti teriakan pendek yang terhenti mendadak. Saat lampu menyala kembali, dua anak buah Gorga sudah terkapar di lantai dengan mata terbuka, napas mereka berat seperti baru saja dicekik. Mawar berdiri bebas, tali yang tadi mengikatnya kini tergeletak di lantai, terpotong rapi seolah diiris oleh pisau tak terlihat. Langkahnya perlahan, tapi setiap tatapan matanya membuat lawan mundur setapak demi setapak. "Aku sudah bilang, jangan memulai sesuatu yang tak bisa kau selesaikan," ujarnya lirih. Satu persatu anak buah Gorga mencoba menyerang, tapi setiap serangan seperti menembus udara kosong. Mawar bergerak cepat, namun tak pernah terlihat benar-benar memukul atau menendang. Hanya sentuhan, ringan di bahu atau dada, dan lawannya akan tersungkur, terengah-engah seperti kehabisan tenaga. Kini hanya Gorga yang tersisa, berdiri tegak dengan pisau masih di genggaman. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan dingin merayap dari ujung jari sampai ke tengkuk. Mawar mendekat, suaranya nyaris seperti bisikan di telinga. "Bang, aku biarkan kau hidup malam ini. Tapi ingat, utang nyawa selalu ditagih pada waktunya." Mawar melangkah pergi, meninggalkan gudang dengan pintu yang terbuka sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Gorga berdiri membeku, dikelilingi anak buahnya yang tak lagi sanggup menatap matanya. Malam itu, ia tahu satu hal, ia bukan lagi penguasa mutlak di pasar Petisah. Ada kekuatan lain yang kini berjalan di lorong yang sama dengannya, kekuatan yang tak bisa ia taklukkan dengan kekerasan. Mawar berjalan meninggalkan gudang dengan langkah ringan, seolah baru saja pulang dari pasar biasa,
bukan dari pertarungan yang membuat 7 pria tangguh terkapar. Namun di dalam hatinya, kenangan lama mulai bangkit, kenangan yang selama ini ia simpan rapat-rapat, bahkan dari orang-orang terdekat. Semua itu bermula belasan tahun lalu, di sebuah desa kecil di pinggiran Danau Toba. Ia bukan terlahir sebagai orang sakti. Mawar hanyalah anak perempuan penjual buah keliling, hidup sederhana bersama ibunya yang keras namun penuh kasih. Ayahnya, seorang nelayan, meninggal saat ia masih kecil, meninggalkan hutang besar pada lintah darat desa. Ketika usia Mawar baru menginjak 15 tahun, tragedi datang. Sekelompok pria bayaran datang menagih hutang, membakar rumahnya, dan membunuh ibunya di depan matanya. Dalam pelarian, Mawar nyaris mati kelaparan di tengah hutan. Di sanalah ia bertemu seorang kakek tua berjubah hitam, yang kelak ia kenal sebagai Guru Jagatpati, pewaris terakhir ilmu ajian Rawa Rontek. Melihat tekad hidup yang menyala di mata gadis itu, sang guru memutuskan untuk mengajarinya, bukan demi kekuasaan, melainkan untuk menuntaskan takdirnya. Latihan itu brutal. Mawar diajarkan untuk mati dan hidup kembali, berulang kali, sampai tubuhnya mengerti bahwa kematian hanyalah pintu yang bisa ia lewati sesuka hati. Setiap kali ia tumbang, sang guru akan menghidupkannya kembali dengan mantra kuno, memaksanya berdiri, lalu mengulanginya lagi. Rasa sakitnya tak terlukiskan, namun dari situlah lahir kekuatan yang kini membuatnya tak terkalahkan. Bertahun-tahun kemudian, setelah menguasai Rawa Rontek, Mawar kembali ke dunia manusia biasa. Namun ia membawa pesan dari gurunya, gunakan ilmu ini hanya untuk menegakkan keadilan, bukan untuk haus kuasa. Sejak itu, ia berkeliling kota demi kota, berdagang buah sebagai penyamaran, sambil diam-diam menumpas para lintah darat dan preman yang menindas rakyat kecil. Pasar Petisah hanyalah satu persinggahan dalam perjalanannya. Ia tidak berniat menetap lama, sampai ia bertemu dengan sosok seperti Bang Gorga, penguasa pasar yang menguasai lewat ketakutan. Dalam diri Gorga, Mawar melihat bayangan masa lalunya, para pria yang membunuh ibunya, yang menganggap nyawa manusia hanya angka dalam buku hutang. Malam itu, di bawah langit medan yang pekat, Mawar berjanji dalam hati, ia akan mengguncang kekuasaan Bang Gorga hingga runtuh. Bukan dengan senjata, tapi dengan rasa takut yang tak akan pernah hilang, bahkan saat mata terpejam. Sejak kejadian di gudang malam itu, suasana di Pasar Petisah berubah. Anak buah Bang Gorga mulai jarang terlihat berpatroli, sebagian memilih menghilang, dan beberapa bahkan kabur keluar kota. Bisikan tentang perempuan kebal mati menyebar seperti angin, membuat pedagang-pedagang kecil mulai berani melawan pungutan liar. Bagi Gorga, ini adalah tamparan terbesar sepanjang ia berkuasa. Ia tahu, jika dibiarkan, kekuasaannya akan runtuh. Malam itu, Gorga memutuskan untuk mencari pertolongan dari jalur yang selama ini ia anggap hanya mitos. Ia mengendarai motor tuanya menembus jalanan gelap di pinggiran kota, menuju sebuah rumah panggung tua yang nyaris tertelan hutan. Di sanalah tinggal seseorang yang disebut orang-orang sebagai Pak Dukun Bayangan, pria yang katanya bisa membuat orang hilang dari dunia, tanpa jejak, bahkan tanpa kubur. Gorga mengetuk pintu 3 kali. Dari dalam terdengar suara berat, "Masuk, aku sudah tahu apa yang kau mau." Bau dupa pekat langsung menyeruak begitu ia melangkah masuk. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu minyak yang redup. Di sudut, seorang pria tua berkulit legam duduk bersila, matanya setajam bilah parang, meski rambutnya sudah memutih seluruhnya. "Aku mau kau singkirkan seorang perempuan," kata Gorga tanpa basa-basi. "Namanya Mawar. Dia bukan orang biasa, dia kebal mati." Pak Dukun Bayangan tersenyum samar. "Kebal mati, berarti dia memegang warisan kuno. Ajian Rawa Rontek, mungkin." Gorga terkejut, tapi mengangguk. "Kalau begitu, aku tahu bagaimana cara memutus nyawanya. Tapi itu akan menuntut harga, dan harga itu mungkin lebih dari yang kau siap bayar." Tanpa ragu, Gorga merogoh tas dan mengeluarkan buntalan uang tebal. "Uang bukan masalah, asal dia lenyap dari pasar itu." Pak Dukun menggeleng. "Bukan uang yang kumaksud. Untuk mengalahkan Rawa Rontek, aku butuh sesuatu yang lebih berharga, potongan jiwa. Kau harus mengorbankan orang yang paling kau percayai, agar mantra pembalik nyawa bisa dilakukan." Gorga terdiam, tapi pikirannya langsung melayang pada satu nama, Ucok, tangan kanannya sejak awal merintis kekuasaan. Hatinya bergejolak, tapi bayangan Mawar yang terus menghantui pikirannya membuatnya menutup pintu moral. "Kalau itu yang diperlukan, aku siap." Pak Dukun tersenyum lebar,
memperlihatkan deretan gigi kuningnya. Kalau begitu, malam esok bawa orang itu padaku. Setelah itu, kau akan melihat bagaimana bunga yang tak bisa layu, akhirnya membusuk. Malam berikutnya, langit Medan diselimuti awan hitam pekat. Hujan rintik-rintik turun, membuat jalanan licin dan sepi. Gorga berjalan cepat menuju rumah panggung Pak Dukun Bayangan, menggiring seorang pria bertubuh besar yang berjalan setengah mabuk. Pria itu adalah Ucok, sahabat sekaligus tangan kanannya, yang malam ini dibohongi dengan dalih, ada pesta rahasia. Ucok tidak menaruh curiga. "Bang, ini jauh kali, pesta apanya di ujung hutan begini?" tanyanya sambil terkekeh. Gorga hanya tersenyum tipis, menghindari tatapan sahabatnya. Di dadanya, ada perasaan aneh, campuran antara penyesalan dan kegembiraan gelap. Ia tahu, sekali melangkah, tak ada jalan kembali. Begitu sampai di depan rumah panggung itu, Pak Dukun sudah menunggu di beranda, wajahnya hampir tak terlihat oleh cahaya lampu minyak yang redup. "Bagus, bawa dia masuk," katanya pelan, namun ada kekuatan yang membuat Ucok tanpa sadar menuruti perintah itu. Pintu rumah tertutup rapat di belakang mereka, seolah dikunci oleh tangan tak kasat mata. Di tengah ruangan, lingkaran garam besar telah digambar di lantai, dengan simbol-simbol kuno yang memancarkan cahaya merah samar. Ucok mulai sadar ada yang tidak beres. "Bang, ini apa?" suaranya gemetar. Gorga hanya berdiri diam, matanya tak sanggup menatap langsung. Pak Dukun mulai melantunkan mantra, suaranya berat dan bergetar, seakan memanggil sesuatu dari kedalaman tanah. Tiba-tiba, tubuh Ucok terpaku di tempat, matanya membelalak. Dari bayangan di sudut ruangan, muncul sosok tinggi hitam pekat, matanya merah menyala. "Inilah pemungut jiwa," kata Pak Dukun dengan nada puas. Sekali ia mengambil, tidak ada yang bisa mengembalikan. Ucok berteriak memanggil Gorga, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dalam sekejap, sosok itu meraih dada Ucok, menembus kulit dan tulang seperti kabut, lalu menarik keluar cahaya kecil berwarna keemasan jiwa. Tubuh Ucok jatuh ke lantai, matanya kosong, napasnya terhenti. Gorga terkejut melihat betapa cepatnya semua itu terjadi. Pak Dukun mengambil cahaya itu, lalu memasukkannya ke dalam kendi tanah liat yang langsung disegel dengan kain merah. "Sekarang, kita punya senjata untuk memutus rawa rontek," kata Pak Dukun. "Dengan jiwa ini, aku bisa memanggil kematian yang tak bisa dia hindari." Gorga menelan ludah. Ada rasa puas karena langkah ini akan menghancurkan Mawar, tapi ada juga bayangan wajah Ucok yang masih tertinggal di benaknya, menatapnya dengan campuran kecewa dan tidak percaya. Di luar, hujan semakin deras. Petir menyambar, dan Gorga merasa malam ini bukan hanya Ucok yang telah kehilangan jiwanya, tapi juga dirinya. Subuh itu, pasar Petisah masih sunyi. Hanya suara sapu lidi pedagang yang terdengar di antara lorong-lorong basah sisa hujan malam. Mawar sudah tiba lebih awal, seperti biasa menata buah-buah segar di lapaknya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, namun ada hawa lain yang merayap, hawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari kejauhan, seekor anjing liar tiba-tiba melolong panjang. Mawar menoleh, matanya menyipit. Langkah-langkah tak kasat mata terdengar di sekitar lapaknya, seperti bayangan yang berputar mengitarinya. Tanpa ia sadari, di sudut pasar, Pak Dukun Bayangan tengah duduk bersila di depan kendi berbalut kain merah, melantunkan mantra yang memanggil pemburu jiwa untuk mengeksekusi targetnya. Tiba-tiba, udara di depan Mawar bergetar. Sosok tinggi berwarna hitam pekat muncul, matanya merah darah, sama persis seperti yang mengambil jiwa Ucok malam sebelumnya. Namun kali ini, makhluk itu membawa senjata, sebilah tombak panjang yang terbuat dari asap hitam, ujungnya berkilau seperti bara. Mawar langsung paham, ini bukan makhluk biasa. Ini adalah pembunuh yang diciptakan khusus untuk mengalahkannya. Makhluk itu melesat ke arahnya, gerakannya seperti kilat. Tombak hitam itu menembus dadanya tepat di jantung. Darah Mawar memercik, tubuhnya terhempas ke tumpukan keranjang buah. Pedagang-pedagang yang mulai berdatangan menjerit, melihat Mawar jatuh tak bergerak. Bagi mereka, itu hanyalah kematian mendadak. Namun bagi Mawar, ia tahu ini bukan kematian biasa. Di dalam kesadarannya yang mulai memudar, Mawar mencoba memanggil kekuatan rawa rontek. Tapi, tidak ada respons. Ia seperti terperangkap di lorong gelap, jauh dari pintu yang biasa membawanya kembali ke tubuh. Tiba-tiba, di lorong itu, ia melihat cahaya keemasan, bukan miliknya, tetapi jiwa seseorang yang ia kenal, Ucok.
Jiwa itu bergetar, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Ucok menatapnya dengan tatapan penuh peringatan. Mawar, kekuatanmu terikat, mereka mengambilku untuk menghancurkanmu. Hanya satu cara kau bisa kembali, rebut kembali jiwaku dari kendi itu. Suaranya mulai memudar, dan cahaya itu terseret oleh bayangan hitam. Mawar berusaha mengejarnya, tapi lorong gelap itu menutup. Di dunia nyata, tubuh Mawar sudah kaku. Pak Dukun yang mengawasi dari kejauhan tersenyum puas, yakin misinya berhasil. Gorga, yang ikut menonton dari balik mobil, merasa beban di dadanya mulai terangkat. Mereka tidak tahu, bahwa di dalam kegelapan, Mawar baru saja menemukan alasan yang jauh lebih besar untuk bangkit, bukan hanya membalas dendam, tapi membebaskan jiwa seorang sahabat yang telah dikhianati. Dan di antara tumpukan buah yang berlumur darah, kelopak bibir Mawar bergerak sangat pelan, nyaris tak terlihat. Mantra pemanggil nyawa mulai dibisikkan. Pasar Petisah mulai ramai. Para pedagang berkerumun, menatap tubuh Mawar yang tergeletak dengan mata membelalak dan darah mengalir dari dadanya. Beberapa sudah mulai menutup lapaknya, takut terkena sial karena ada yang mati di pagi buta. Namun, di tengah kekacauan itu, sebuah getaran halus mulai terasa dari tanah di bawah tubuh Mawar. Tanpa ada yang sadar, darah yang membasahi lantai mulai bergerak, mengalir mundur menuju luka di dadanya. Udara di sekitar menjadi dingin menusuk, dan suara sayup-sayup seperti bisikan ribuan orang terdengar, meski tak ada satupun yang mengerti bahasanya. Seorang pedagang tua yang masih bertahan di dekat sana mendadak pucat pasi. Astaga, ini bukan kematian biasa, gumamnya, lalu buru-buru pergi. Dalam kegelapan batinnya, Mawar berdiri di sebuah padang kosong, angin berhembus kencang, dan di hadapannya muncul sosok Ucok, kali ini bukan cahaya kemasan, tapi wujud utuh. Wajahnya sendu, tapi matanya berapi-api. Aku tahu kau marah, Mawar. Gunakan aku, kita akan menghabisi mereka semua. Suara Ucok terdengar seperti gema petir. Mawar merasakan panas membakar dadanya, bukan rasa sakit, tapi kekuatan yang memuncak. Tangan Ucok menembus dadanya, menyatu dengan tubuhnya. Seketika, kekuatan rawa rontek yang selama ini menjadi miliknya berlipat ganda, namun kali ini berbeda. Ada rasa berat, ada amarah, ada dendam yang bukan hanya miliknya, tapi juga milik Ucok. Di dunia nyata, tubuh Mawar yang tadi kaku mulai bergetar hebat. Matanya terbuka lebar, tapi kini bola matanya berubah menjadi hitam pekat dengan pupil merah menyala. Pedagang-pedagang yang masih ada di sekitar lapaknya menjerit dan lari terbirit-birit. Mereka tak pernah melihat wajah manusia dengan sorot mata seperti itu. Pak Dukun bayangan yang masih memantau dari kejauhan tiba-tiba merasakan hawa panas membakar dari kendi berbalut kain merah di depannya. Ia terkejut, segelnya bergetar, seolah ada yang mencoba memecahkannya dari dalam. Tidak mungkin, dia tidak seharusnya bisa bangkit. Serunya, mulai kehilangan ketenangan. Mawar perlahan berdiri, darah di bajunya mengering seketika, tubuhnya tegak seperti tak pernah diserang. Tapi setiap langkahnya meninggalkan jejak basah di tanah, seperti bekas air bercampur darah yang tidak bisa kering. Suaranya rendah dan berat, namun terdengar jelas di setiap sudut pasar, Gorga, aku datang untukmu, dan untuk jiwanya. Dan saat itu juga, langit di atas Pasar Petisah mulai gelap, meski matahari baru saja terbit. Langit medan tiba-tiba berubah menjadi kelabu pekat. Matahari yang baru terbit tertutup awan hitam yang berputar, seolah menandakan bencana akan turun. Angin kencang menerpa Pasar Petisah, membuat spanduk, terpal, dan dagangan beterbangan. Di tengah kekacauan itu, Mawar melangkah pelan namun pasti, setiap tapaknya meninggalkan bekas genangan darah yang tak mengering. Di kejauhan, Gorga yang bersembunyi di dalam mobil mulai panik. Bang, kita harus pergi sekarang. Supirnya berseru. Namun sebelum mereka sempat menyalakan mesin, kaca depan mobil berembun dari dalam, dan di permukaannya terbentuk tulisan dari uap air, aku lihat kau. Gorga terlompat mundur, wajahnya pucat. Ia tahu, Mawar sedang memburunya. Pak Dukun bayangan di rumahnya merasakan energi itu bergerak cepat ke arah Gorga. Ia segera menyiapkan ritual perlindungan. Garam hitam disebar membentuk lingkaran, dupa dibakar, dan kendi berbalut kain merah diletakkan di tengah. Selama segel ini utuh, dia tak akan bisa mendekat, gumamnya. Tapi entah mengapa, hawa panas yang mengalir dari kendi itu semakin kuat, seperti api yang membakar dari dalam. Mawar terus berjalan melewati lorong-lorong pasar yang kini kosong. Suara langkahnya bergema,
meski tanah becek meredam bunyi. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata, lalu tersenyum tipis. Ia sudah merasakan ketakutan Gorga. Suara Ucok di dalam kepalanya bergema, dia ada di sisi timur, dekat jembatan. Cepat, sebelum dukun itu menguatkan pertahanannya. Gorga akhirnya memutuskan keluar dari mobil dan berlari menuju tempat persembunyian lain. Nafasnya tersengal, keringat membasahi wajahnya, meski udara terasa dingin. Setiap ia menoleh ke belakang, ia selalu melihat bayangan hitam tinggi menjulang di sudut pandangnya. Kadang di atap rumah, kadang di lorong pasar, kadang tepat di belakangnya sebelum ia sempat berkedip. Pak Dukun terus melantunkan mantra, tapi semakin ia melafalkannya, semakin kendi itu bergetar. Tiba-tiba, terdengar bunyi retakan halus dari dalam segel. Tidak mungkin. Dia tak boleh menyentuh jiwa itu, teriaknya. Tapi semua sudah terlambat. Mawar sudah berdiri di luar lingkaran perlindungan, menatap rumah Pak Dukun dengan mata yang berkilau merah. Udara di sekitar mendadak membeku. Mawar mengangkat tangan kanannya, dan semua pintu serta jendela rumah Pak Dukun terbuka sendiri dengan suara dentuman keras. Dupa padam, lilin-lilin meleleh tanpa api, dan kendi itu mulai terbuka sedikit demi sedikit, mengeluarkan cahaya keemasan yang menembus gelap. Dan di antara cahaya itu, terdengar suara Ucok tertawa pelan. "Aku pulang." Cahaya keemasan dari kendi itu semakin menyilaukan, membuat seluruh ruangan rumah Pak Dukun bayangan bergetar. Dinding-dindingnya retak, atap bergoyang seperti akan runtuh. Pak Dukun berdiri di tengah lingkaran garam hitamnya, memegang sebilah keris pusaka berbalut kain kuning. Matanya menatap tajam ke arah Mawar yang kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. "Berhenti," perempuan terkutuk. "Kau tak tahu apa yang kau lepaskan." Mawar tidak menjawab, ia hanya melangkah maju, matanya yang merah menyala menembus kegelapan ruangan. Suara Ucok menggema di kepalanya, mendorongnya untuk merebut kendi itu secepat mungkin. Setiap langkah Mawar membuat garam hitam yang berserakan di lantai terangkat dan melayang di udara, hancur menjadi debu sebelum sempat menyentuhnya. Lingkaran perlindungan Pak Dukun runtuh perlahan. Pak Dukun segera menghunus kerisnya, menggoreskan ujungnya di lengan hingga darah menetes. Dengan suara parau, ia melantunkan mantra pemanggil, siluman penjaga gerbang, makhluk gaib yang selama ini menjadi tamengnya. Dari sudut ruangan, muncul sosok besar berwajah menyeramkan, bertaring panjang, dengan tubuh seperti asap pekat. Makhluk itu meraung, siap menyerang Mawar. Namun, sebelum siluman itu sempat bergerak, Mawar mengangkat tangan kirinya. Ujung jarinya mengeluarkan kilatan merah, lalu, tubuh siluman itu terkoyak menjadi dua, lenyap seperti abu ditiup angin. Pak Dukun terperanjat, makhluk yang ia pelihara puluhan tahun dimusnahkan hanya dengan satu gerakan. Rasa takut mulai merayapi wajahnya. "Gorga," Mawar berbisik lirih, tapi suaranya seperti petir di telinga Pak Dukun. "Katakan di mana dia, atau aku akan membuat rohmu terjebak di antara dua dunia selamanya." Kata-kata itu bukan sekadar ancaman. Di belakang Mawar, siluet wajah Ucok muncul, menatap Pak Dukun dengan senyum mengerikan. Pak Dukun mencoba menyerang. Ia melesat maju, keris pusakanya diarahkan tepat ke jantung Mawar. Tapi ketika ujung keris itu menembus tubuhnya, tidak ada darah. Tubuh Mawar berubah menjadi kabut hitam, lalu muncul kembali di belakang Pak Dukun. Dengan satu gerakan cepat, Mawar mencengkeram lehernya, mengangkatnya dari tanah. Kendi di tengah ruangan bergetar keras, lalu pecah menjadi serpihan. Dari dalamnya, jiwa Ucok keluar, bersinar keemasan, lalu menyatu dengan tubuh Mawar sepenuhnya. Saat itu juga, hawa panas bercampur dingin mengalir deras ke seluruh ruangan, membuat Pak Dukun menjerit kesakitan. Dan dengan suara yang bukan hanya milik Mawar, tapi juga milik Ucok, mereka berkata bersamaan, "Sekarang giliranmu merasakan kematian berulang." Pak Dukun bayangan meronta, kakinya menghantam lantai, tangannya mencoba melepaskan cengkeraman Mawar, tapi tenaga yang mencekik lehernya bukan lagi sekadar manusia. Itu adalah kekuatan gabungan dari amarah Mawar dan dendam Ucok, kekuatan yang membuat udara di sekitarnya seperti membeku namun membakar di saat bersamaan. Napasnya tersengal, wajahnya memerah, lalu membiru. Mawar menatap matanya dalam-dalam. "Berapa banyak nyawa yang kau kurung? Berapa banyak jiwa yang kau jual untuk kekuatanmu?" "Hah?" Suaranya berat dan bergema, seolah dua orang berbicara sekaligus. Pak Dukun hanya bisa mengeluarkan suara serak, mencoba merapal mantra, tapi setiap kata yang keluar langsung hancur seperti terhisap ke dalam pusaran gelap yang ada di belakang Mawar.
Dengan gerakan menghentak, Mawar melempar tubuh Pak Dukun ke dinding, membuat kayu penyangga rumah retak. Darah mengalir dari mulutnya, tapi ia masih mencoba berdiri. Dari balik bajunya, ia mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi tanah kuburan, lalu melemparkannya ke arah Mawar. Ledakan asap hitam memenuhi ruangan. Tapi ketika asap itu menghilang, Mawar sudah berdiri tepat di depan wajahnya, tersenyum sinis. Trik itu sudah terlalu usang untukku. Dengan sekali ayunan tangan, ia menghantam dada Pak Dukun. Tubuhnya terangkat dari tanah, lalu menghantam plafon, sebelum jatuh kembali seperti boneka rusak. Pak Dukun terbatuk keras, darah bercampur serpihan gigi keluar dari mulutnya. Kau pikir, dengan membunuhku, dendammu selesai? Ia terengah-engah, Gorga, jauh lebih kejam dari yang kau tahu, tapi kata-kata itu justru membakar amarah Mawar. Sorot matanya semakin merah, dan udara di sekitar bergetar seperti hendak pecah. Mawar menunduk, berbisik di telinganya, aku akan mengirimmu ke tempat di mana rohmu akan terjebak, sendirian, selamanya. Lalu ia mencengkeram kepala Pak Dukun dengan kedua tangan, dan dalam sekejap, cahaya kehitaman menyelimuti tubuhnya. Jeritan Pak Dukun terdengar panjang, menembus malam, hingga suaranya menghilang bersama tubuhnya yang lenyap tanpa sisa. Kesunyian menyelimuti rumah itu. Debu beterbangan, kayu retak, dan hawa dingin mulai memudar. Mawar berdiri di tengah, matanya menatap ke arah timur. Ia tahu, Gorga sudah merasakan kematian sekutunya ini, dan sedang bersiap. Dengan langkah pasti, ia meninggalkan rumah itu, meninggalkan jejak darah dan aroma kematian yang pekat. Langit yang tadinya gelap mulai bergemuruh, pertanda pertemuan terakhir akan segera terjadi. Langit medan malam itu seperti neraka yang terbalik. Awan hitam berputar di atas kota, petir menyambar tanpa henti, dan hujan turun deras seperti air sedang marah. Di tengah jalan pasar yang lengang, Gorga berdiri seorang diri. Matanya liar, tangannya menggenggam golok besar yang berlumuran karat. Tubuhnya gemetar, bukan karena kedinginan, tapi karena ia tahu, ini adalah malam terakhirnya. Dari ujung jalan, langkah kaki perlahan terdengar di antara suara hujan. Mawar muncul dari balik kabut, berjalan tenang, tanpa payung, membiarkan tetesan air hujan bercampur darah mengalir di wajahnya. Kau berlari terlalu lama, Gorga, suaranya berat, bergema seperti bisikan di telinga orang mati. Gorga tertawa kecil, tapi suaranya getir. Kalau mau nyawa, ambillah. Tapi aku akan pastikan kau ikut jatuh bersamaku. Ia mengayunkan goloknya ke depan, siap menyerang. Hujan yang membasahi bilahnya memantulkan cahaya petir, membuatnya terlihat seperti senjata dari dunia lain. Mawar tidak mundur, justru ia melangkah lebih dekat. Kau ingat saat kau menendang Ucok sampai mati, menertawakan tubuhnya yang tak berdaya. Gorga terdiam sesaat, lalu menegakkan bahu. Aku ingat, dan aku tidak menyesal. Kata-kata itu menjadi pemicu, angin di sekitarnya tiba-tiba berhenti, hujan seolah membeku di udara. Dalam sekejap, Mawar menghilang dari pandangan, lalu muncul tepat di depan Gorga. Goloknya ditepis dengan tangan kosong, logamnya berkarat seketika, retak, lalu patah. Gorga berusaha mundur, tapi Mawar sudah mencengkeram dadanya, menembus kulit dan tulang, meraih jantungnya dengan kekuatan yang mustahil dimiliki manusia. Gorga menjerit, suaranya menyaingi gemuruh langit. Kau pikir, ini akan membawanya kembali? Ia memuntahkan darah sambil tertawa. Mawar menatapnya tajam, tidak, tapi ini akan membuatmu membayar. Dengan tarikan kuat, jantung Gorga tercabut dari tubuhnya, masih berdenyut, sebelum hancur di genggaman Mawar menjadi abu yang terbawa angin. Tubuh Gorga roboh, matanya terbuka menatap kosong ke langit. Mawar berdiri di atasnya, napasnya berat, lalu menatap ke arah langit yang kini perlahan cerah. Hujan berhenti, petir mereda, dan keheningan menguasai pasar. Ucok akhirnya tenang. Mawar berjalan menjauh, menghilang di antara lorong-lorong pasar yang basah. Hanya jejak langkahnya yang tertinggal, membaur dengan genangan air hujan. Malam itu, legenda baru lahir, legenda tentang pedagang buah cantik dari Medan yang membawa kematian bagi mereka yang menanamkan teror di hati orang lain. Fajar baru saja merekah di langit Medan. Pasar Petisah mulai menggeliat dengan hiruk-pikuk khasnya, suara pedagang memanggil pembeli, bau ikan asin bercampur aroma sayur segar, dan teriakan kuli angkut berebut muatan. Di tengah riuh itu, ada satu sosok yang selalu membuat orang menunduk dan menyingkir, Bang Gorga. Tubuhnya setinggi pintu,
bahunya lebar seperti gerbang besi, dan tato harimau di lengannya tampak hidup saat ototnya bergerak. Bang Gorga bukan sekadar preman. Ia adalah raja tahta tak terlihat yang mengatur denyut nadi pasar. Semua lapak, dari penjual sayur, penjahit baju, sampai pedagang emas, tahu satu aturan tak tertulis, setor atau sengsara. Tak ada yang berani menatap matanya terlalu lama, sorotnya dingin, seperti mata buaya yang menunggu mangsa di tepi sungai. Pagi itu, Bang Gorga berjalan santai di lorong utama pasar. Setiap langkahnya seperti pukulan gendang perang. Anak buahnya, 6 orang pria berbadan kekar, mengikutinya sambil membawa kantong kain untuk menampung uang keamanan. Tangan Bang Gorga menggenggam rokok kretek yang asapnya mengepul seperti kabut tipis, menandai jalannya di antara kerumunan. Pagi, Bang, sapa seorang pedagang ayam, terbata-bata sambil menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Bang Gorga hanya mengangguk, tak mengucap terima kasih. Baginya, itu bukan hadiah, itu adalah upeti yang sudah seharusnya dibayar. Namun di balik wajah sangar itu, Bang Gorga menyimpan masa lalu kelam. Ia tumbuh di lorong-lorong sempit pinggiran Medan, belajar bahwa untuk bertahan hidup, tangan harus lebih cepat dari mulut, dan keberanian harus lebih besar dari rasa takut. Semua luka di tubuhnya adalah catatan sejarah, tanda bahwa ia pernah melawan, dan selalu menang. Pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Di ujung lorong pasar, Bang Gorga melihat sebuah lapak baru. Payung besar berwarna merah, keranjang-keranjang penuh mangga kuning mengilap, dan di belakang meja, seorang perempuan muda duduk sambil menata buah. Wajahnya teduh, senyumnya ramah, tapi matanya memandang dunia seolah tahu rahasia yang tadi mengerti orang lain. Bang Gorga menghentikan langkahnya, matanya menyipit. Ia belum pernah melihat perempuan itu di sini. Para pedagang di sekitarnya tampak gelisah, sebagian pura-pura sibuk menunduk, sebagian lagi melirik-lirik antara Bang Gorga dan perempuan itu, seolah menunggu sesuatu yang tak bisa dihindari. Tanpa kata-kata, Bang Gorga mulai berjalan ke arahnya. Suara sepatunya menghantam lantai pasar yang basah, menggema di antara dinding toko. Perempuan itu mendongak, dan untuk pertama kalinya, ada seseorang di pasar yang menatap Bang Gorga tanpa takut, malah dengan senyum kecil di sudut bibirnya. Sebuah senyum yang entah kenapa membuat udara di pasar terasa lebih dingin dari biasanya. Langkah Bang Gorga berhenti tepat di depan lapak mangga itu. Asap rokok kreteknya melayang di udara, membentuk selimut tipis antara dirinya dan perempuan muda yang duduk tenang. Ia memandangnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, mencoba membaca karakter seperti biasanya ia lakukan pada orang-orang baru. Tapi kali ini, tatapan itu justru dipantulkan kembali oleh sepasang mata yang tak gentar, seakan ia sedang menatap cermin yang mengungkap sisi lain dirinya. "Baru buka, kau?" tanya Bang Gorga, suaranya berat, serak, tapi cukup keras untuk membuat beberapa pedagang di sekitar menahan napas. "Iya, Bang," jawab perempuan itu singkat, suaranya jernih dan tenang, tanpa gugup sedikitpun. Tangannya tetap sibuk menata mangga, seolah sedang berbicara dengan pelanggan biasa, bukan raja preman pasar. Bang Gorga menghembuskan asap rokok pelan, matanya tak lepas dari wajah perempuan itu. Di sini, semua pedagang aman, kalau tahu caranya. Ia menekankan kata terakhir, memberi isyarat yang semua orang di pasar paham. Maksudnya, perempuan itu mengangkat kepala, tersenyum tipis. "Kalau keamanan harus dibeli, berarti tempat ini belum benar-benar aman, Bang." Suaranya terdengar lembut, tapi ada tajam tersembunyi di balik kata-katanya, seperti bilah pisau yang diselipkan di balik bunga. Sejenak, suasana pasar membeku. Suara tawar-menawar, teriakan kuli, bahkan langkah orang, seakan berhenti. Anak buah Gorga saling pandang, tak percaya ada orang yang berani membantah bos mereka di depan umum. Bang Gorga mendekat, tubuhnya menjulang di hadapan perempuan itu. "Siapa namamu?" "Mawar," jawabnya tanpa ragu. Ia lalu mengambil sebutir mangga dari keranjang, mengelapnya dengan kain, lalu meletakkannya di meja di depan Gorga. "Silakan, gratis. Anggap saja tanda perkenalan." Gorga mengambil mangga itu, memutarnya di tangan. Tapi tatapannya tetap pada Mawar, bukan pada buahnya. Ada sesuatu di mata perempuan itu yang membuatnya tak nyaman, bukan ketakutan, bukan kebencian, tapi keyakinan yang aneh, keyakinan yang tak pernah ia temui pada orang-orang yang ia kuasai. Saat itu, entah kenapa, Bang Gorga tahu, pertemuan ini bukan sekadar urusan lapak baru.
Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan mungkin, jauh lebih berbahaya. Keesokan paginya, pasar kembali riuh. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, aroma sate usus dan gorengan bercampur dengan bau ikan asin yang tajam. Di antara hiruk-pikuk itu, Bang Gorga kembali berjalan menuju lapak mawar, kali ini tanpa basa